Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam mata kuliah Teori Komunikasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai 7 tradisi teori komunikasi dengan sub pembahasan tradisi retorika. Saudara sekalian, ketika kita belajar teori komunikasi, maka kita akan mendapatkan banyak sekali teori-teori baik dari segi jumlah teori yang terus berkembang maupun dari segi pembahasan yang melahirkan banyak aliran-aliran pemikiran dari teori-teori itu. Kita membutuhkan satu kerangka pemikiran dengan memahami 7 tradisi teori komunikasi. Craig dan Muller dalam bukunya Theories in Communication telah membagi teori komunikasi ke dalam 7 tradisi pemikiran, yaitu tradisi retorika, tradisi semiotik, tradisi fenomenologi, tradisi cybernetik, tradisi sosio-psikologikal, tradisi sosiokultural, dan tradisi kritis. 7 tradisi ini menunjukkan akar-akar yang membentuk kajian ilmu komunikasi dan juga membantu kita untuk memahami bagaimana proses komunikasi itu berlangsung, serta bidang-bidang kajian dan perspektif untuk memahami teori-teori itu. Tradisi ini bukan untuk mengkotak-kotakkan ilmu komunikasi, tapi untuk memahami perspektif atau pendekatan yang tepat ketika kita mempelajari teori komunikasi atau saat melakukan penelitian komunikasi. Kita akan membahas 7 tradisi ini yang dimulai dari tradisi pertama, yaitu tradisi retorika. Saudara sekalian, tradisi retorika ini dapat disebut sebagai tradisi yang paling lama dan paling tua dalam tradisi komunikasi. Sejak zaman adanya manusia, maka manusia itu sudah mulai belajar bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana kita berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui bahasa lisan. Tradisi retorika ini sudah dapat kita temukan secara jelas pada zaman Yunani maupun zaman Romawi, seperti yang dipraktikkan oleh para filosof Plato, Aristoteles, Cicero, yang menggunakan retorika itu untuk mempengaruhi halayak, untuk melakukan debat, mempengaruhi pendapat orang lain. Juga pada saat sidang-sidang pengadilan, di mana dibutuhkan satu argumentasi untuk mempengaruhi pendapat dari pengambil keputusan di dalam pengadilan itu. Jadi retorika ini digunakan sejak zaman dulu untuk berbagai tujuan dan berbagai bidang. Nah, retorika adalah seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Retorika terus berkembang yang mencakup segala cara kita menggunakan simbol dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Retorika juga dapat digunakan untuk membangun tempat tinggal kita menjadi lebih baik, dengan bekerja sama, menggalang persatuan melalui kemampuan berbicara yang baik, yang digunakan untuk saling memahami, saling bekerja sama antar satu orang dengan orang lain. Tradisi retorika ini berpusat pada 5 ajaran. Yang pertama, invention atau proses menemukan ide, melakukan konseptualisasi ide. Ini adalah proses pertama. Yang kedua, arrangement atau penyusunan, ketika kita mengatur simbol-simbol, ketika kita memilih simbol-simbol yang tepat di dalam pikiran kita untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ingin kita kemukakan. Yang ketiga adalah style atau gaya, ketika kita menentukan dan menyajikan simbol yang cocok dengan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian deliver atau penyampaian,
ketika kita menggunakan simbol-simbol itu dalam bentuk verbal, dalam bentuk non-verbal, ketika kita berbicara, ketika kita menulis, ketika kita memediasi pesan, disitulah kita menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan ide-ide kita. Dan kelima, memori atau ingatan, yaitu ketika kita menghafal, menyimpan, dan mengolah informasi yang ada di dalam pikiran atau di dalam database ketika kita menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Jadi memori ini bukan hanya penyimpanan secara mental atau psikologi, tapi kita juga sudah dapat menggunakan perangkat-perangkat elektronik seperti database untuk menyimpan data dan informasi yang kita miliki. Saudara sekalian, ketika kita membahas tradisi retorika, kita tidak hanya mengkaji bagaimana cara kita menyampaikan pesan-pesan secara langsung, secara verbal, di dalam berpidato misalnya, tapi saat ini retorika sudah bergeser ke penggunaan simbol-simbol menggunakan media seperti film, papan iklan, video game, internet, dan komputer grafis. Ahli retorika mengatakan bahwa manusia menciptakan dunia ini melalui simbol-simbol yang ditawarkan oleh bahasa kita. Karena saat ini adalah era teknologi komunikasi dan informasi, maka kita menyebarkan simbol-simbol pikiran kita melalui media, baik itu media cetak, media elektronik maupun media internet. Saudara sekalian, ada 6 sifat dasar yang mempengaruhi keberadaan serta perkembangan tradisi retorika. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa manusia mempunyai kemampuan lebih tinggi di dalam berbicara dibandingkan dengan hewan atau makhluk lainnya. Tentu ini adalah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia untuk berbicara dan mempengaruhi orang lain dengan bahasa-bahasa verbal maupun non-verbal. Kedua, ketika kita ingin berbicara di depan umum atau pada sebuah forum terbuka, maka diperlukan satu persiapan baik secara mental maupun secara konsepsional. Terutama bagaimana kita memiliki rasa percaya diri dan menyiapkan konsep-konsep yang akan kita sampaikan di forum terbuka itu. Yang ketiga, seorang pembicara akan mempengaruhi pendengar atau audiens melalui pidato persuasif. Persuasi itu adalah kemampuan mempengaruhi pikiran, emosi, sikap, dan tindakan audiens melalui kemampuan berbicara yang hebat yang dapat mengendalikan audiens sesuai dengan keinginan dari komunikator. Yang keempat, kecakapan berpidato atau menyampaikan pesan secara persuasi itu merupakan satu kemampuan kepemimpinan yang perlu dipelajari. Karena kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mendukung program-program kita, untuk membantu kita, untuk bekerja sama melalui kemampuan komunikasi. Terutama bagi para pemimpin yang memang selalu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari orang lain. Yang kelima, kemampuan berbicara yang indah, kemampuan berbicara yang hebat, yang meyakinkan, dapat mengubah emosi dan menggerakkan aksi. Ini adalah satu tujuan retorika. Dan yang keenam, pidato persuasi merupakan satu bidang yang banyak digeluti oleh laki-laki. Dalam hal ini, orang-orang yang memerlukan kemampuan komunikasi untuk menggerakkan orang lain, terutama pada bidang organisasi maupun bidang lainnya. Namun, tidak berarti bahwa kaum perempuan tidak bisa menguasai retorika. Jika orang mau belajar, maka siapapun sesungguhnya bisa menguasai dan memiliki kemampuan retorika. Nah, saudara sekalian, tradisi komunikasi ini biasanya dikuasai oleh para pemimpin negara, ya.
konsulat, pejabat-pejabat penting, ya, direktur perusahaan yang mampu menggerakkan orang lain, menggerakkan massa melalui pidato-pidato singkat. Salah satu tokoh nasional yang memiliki kemampuan retorika adalah Insinyur Soekarno, ya, Presiden pertama RI. Berdasarkan tradisi retorika, komunikasi dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan argumen yang kuat dan kredibel yang dapat mengarah pada keberhasilan persuasi terhadap halayak. Tentu, kemampuan retorika ini memang diperlukan untuk mempengaruhi dan menggerakkan halayak. Nah, saudara sekalian, ada beberapa teori yang dapat kita sebutkan yang termasuk dalam tradisi retorika. Yang pertama, teori sensitivitas retorika atau rhetorical sensitivity. Istilah ini digunakan oleh Roderick Hart dan Don Burks yang mengemukakan konsep yang berkaitan dengan sikap komunikator dalam membuat kode atau encoding, ya, membuat pernyataan atau menyampaikan pesan. Ada 3 dimensi sikap sensitivitas retorika. Yang pertama, tidak semua ide dan perasaan harus diungkapkan secara verbal. Selama kontak antar pribadi, ia menyebabkan beberapa ide kehilangan pengaruh. Komunikator harus sensitif menimbang keterus-terangan yang paling tepat untuk mengungkap perasaan seseorang. Bahasa yang tepat akan mudah mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, ide dan perasaan dapat dikomunikasikan dalam berbagai cara. Disinilah seorang komunikator harus sensitif memahami kompleksitas itu. Yang ketiga, berhati-hati dalam menyeimbangkan kedaulatan diri dengan susunan intelektual dan sikap orang lain. Ini memang memerlukan satu kebijaksanaan untuk menyeimbangkan ketiga hal ini. Baik, kita lanjut pada teori berikutnya, yaitu teori retorika invitasi atau invitational rhetoric yang dikembangkan oleh Sonja K. Foss dan Cindy Griffin, ya, tahun 1955. Teori ini didefinisikan sebagai sebuah invitasi atau ajakan untuk memahami perspektif orang lain sebagai cara untuk menciptakan sebuah hubungan yang berakar pada kesetaraan, equality, yaitu mengganti dominasi dan elitisme dengan hubungan yang akrab, saling menguntungkan dan persahabatan. Yang kedua, nilai imanen atau immanent value, yaitu menghindari peringkat hierarkis individu menurut kriteria eksternal dan mengenali nilai-nilai diri setiap orang dan penentuan nasib sendiri atau self-determination, yaitu setiap individu dapat menjalani hidup mereka dan kesepakatan menghormati kapasitas dan hak orang lain. Berikutnya kita lanjut pada teori identifikasi atau identification theory. Ini merupakan istilah kunci dalam teori retorika kontemporer yang menggambarkan proses menggunakan simbol untuk mengatasi sifat bawaan perpecahan di antara manusia. Kenneth Burke, kontributor teori ini, menggunakan istilah identifikasi untuk mengevaluasi persepsi tradisional retorika sebagai persuasi. Ia menyarankan bahwa kapanpun seseorang berusaha mempengaruhi orang lain, terjadi identifikasi. Agar terjadi persuasi, salah satu pihak harus mengidentifikasi pihak lainnya. Seorang yang terpersuasi melihat salah satu pihak seperti yang lainnya. Ini adalah cara bertindak bersama-sama, berbagi sensasi, ide, sikap, dan pendekatan terhadap kehidupan. Itu adalah teori identifikasi.
Yang terakhir, teori retorika kritis yang digagas oleh Raimi Medkero dan Michael McGee. Teori ini mengkritisi praktik dominasi dan praktik kebebasan dalam retorika tradisional, utamanya kewenangan untuk mengawasi siapa yang dapat berbicara dan waktu yang tepat untuk berbicara. Dalam retorika barat, akal memiliki pengaruh yang dominan. Namun, penggunaan akal dan rasionalitas itu harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak mendikte, tidak mendominasi orang lain. Ini adalah satu cara untuk mengkritisi bagaimana menegakkan kesamaan, kebebasan, dan tanggung jawab di dalam kehidupan sosial melalui retorika, khususnya retorika kritis. Nah, saudara sekalian, tentu masih banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan tradisi retorika. Silakan Anda pelajari teori-teori itu lebih lanjut melalui buku-buku komunikasi atau buku-buku teori komunikasi. Demikian pembahasan kita mengenai tradisi retorika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.